Salah itu. Salah. Salah itu. Ngapain PT berguling dulu? Orang ya. Jangan sampai ada pertanyaan lanjutan. Tenismu sudah bisa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat KMU sekalian, senang sekali saya Dr. Riki pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan Sobat KMU di acara Podcast KMU. Podcast ini dihadirkan oleh PT Kalti Medika Utama sebagai acara untuk edukasi kepada masyarakat awam dalam format bincang-bincang, talk show, ataupun podcast. Dan Sobat KMU semua, jangan lupa ya follow media sosialnya PT KMU dan berbagai macam SBU-nya yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan acara ini juga merupakan suatu bentuk promosi kesehatan rumah sakit dari RSPKT Bontang. Dan spesial pada hari ini, sobat saya sekalian, kita sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang wanita yang tangguh, seorang spesialis bedah yang berpraktek di Rumah Sakit Pupuk Kalimantan Timur. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Dr. Fahrisatul Masruroh, spesialis bedah. Ya. Selamat pagi, dokter. Pagi, dok. Dok, boleh kalau kita panggil dengan nama bekennya nih, dok ya? A.K.A. Dr. Fau, betul dok ya? Dr. Fau, iya, Oke, baik. Jadi Dr. Fau saat ini kesibukannya apa aja, dok? Sibuknya saya praktek di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, dok. Layanan di poli bedah dari Senin sampai Jumat. Ada poli malam Senin sampai Kamis dan ada layanan juga di kamar operasi sekaligus visita. Jadi kerja terus ini, dok? Tidak. Oke, ada hobi yang lain nggak? Ada dong. Hobinya berkebun dan tetap main kucing. Ya. Oke, baik. Dokter, hari ini kan kita mau membahas tentang satu hal yang saya kira ini tabu ya bagi masyarakat umum. Yang mungkin beberapa daerah bahkan ini dianggap sangat ekstrim, yaitu khitan pada bayi. Pada bayi. Ini saya konfirmasi lagi nih, dok. Ya. Bayi, dok ya? Bayi. Usia kurang 28 hari, dok? Kurang 28 hari dari mulai dia lahir sampai usia 28 hari itu kan terhitung bayi, dokter. Oke, ya. Baik. Kira-kira, dokter, apa sih manfaatnya khitan pada bayi ini yang kira-kira orang tua lebih memilih ya udah deh bayiku kita khitan aja pada usia kecil gitu daripada usia dewasa. Kira-kira manfaatnya apa, dok? Baik. Jadi sebelum saya menjawab manfaatnya ya, dok ya, ini saya mau ulas sedikit ya tentang khitan bayi ini sendiri sebenarnya sudah lama ada sejak khitan bayi itu dikenalkan di masyarakat. Jadi beberapa daerah, saya kebetulan dari Jawa Timur, itu daerah Lamongan, Jombang, Bojonegoro dan sekitarnya itu sudah banyak dilakukan khitan bayi. Pada bayi-bayi laki yang lahir, mereka persiapan untuk dilakukan khitan bayi. Namun karena beberapa akhir-akhir ini sudah banyak diikuti oleh artis ya, sudah booming lah istilahnya, sehingga masyarakat banyak yang menerapkan, wah jadi tren nih, jadi bagus gitu. Jadi sebenarnya sudah lama, dokter. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi ya tentang manfaat. Banyak sekali manfaatnya. Jadi mulai dari sisi medis, dari sisi psikologis itu bisa kita uraikan. Kalau dari sisi medisnya, jika kita lakukan khitan pada bayi pada usia dini, itu semakin cepat kita bisa identifikasi mengenai kelainan bawaan lahir pada bayi, terutama pada daerah alat vital. Ya, contohnya misal ada hipospadi, korde ataupun UDT itu bisa dikenali sejak dini. Nah, yang kedua bisa mengurangi potensi terjadinya infeksi saluran kencing. Kenapa? Karena ketika sudah dilakukan khitan, pembersihan daerah vital itu lebih mudah dilakukan. Ya, dengan begitu kualitas kesehatan anak itu semakin baik. Jadi harapannya dengan kualitas kesehatan anak ini lebih baik, otomatis pertumbuhan dia di periode emasnya itu semakin optimal seperti itu. Betul, tadi dokter sebutin tentang hipospadia itu kelainan muara saluran kencing, dok ya, yang letaknya tidak normal, yang biasanya karena mungkin kadang-kadang ada orang tua yang kurang aware atau mungkin ada kelainan pada bagian kulup, mohon maaf alat vital bayinya yang sehingga tidak bisa dibuka sehingga tidak bisa ketahuan. Ini jadinya bisa ketahuan lebih awal, dok ya, dan penanganannya pun jadi lebih mudah, dok ya, kalau dilakukan lebih dini gitu, dok ya. Jadi hipospadia sendiri itu yang seperti dijelaskan itu kan muara kencing, lubang kencing tidak pada ujung, bisa di sepanjang batang penis atau di pangkal, yang dimana butuh tindakan lebih
intens, yaitu salah satu tindakannya dilakukan uretroplasti yang mungkin tidak dalam satu tahap, bisa beberapa kali, dan goalnya harus bisa dikerjakan pada usia prasekolah. Jadi kalau ditemukannya sudah lambat pada usia sekolah itu kasihan. Nah, yang disebutkan tadi yang kulupnya lengket itu sebutannya phimosis ya. Saya rasa ibu-ibu sama bapak-bapak sudah paham dengan sebutan phimosis karena sering mereka mengantarkan buah hatinya dengan keluhan yang sudah membawa diagnosa, dok anak saya phimosis, berarti sudah tidak kata-kata awam lagi. Nah, itu jika bisa ditemui sejak dini, otomatis tindakannya bisa dilakukan sedini mungkin sehingga komplikasi yang tidak diharapkan itu bisa dicegah, Dokter Riki. Nah, itu manfaat dari sisi medis. Kalau dari sisi psikologisnya, jika kita kerjakan pada bayi ya, dimana pada psikologisnya ini anak belum punya rasa takut, belum punya rasa apa itu nyeri, ketakutannya belum ada, itu lebih mudah menghandlenya, sehingga tidak ada traumatik yang membekas pada diri anak. Tahu-tahu sudah gede, saya sudah dihitan, seperti itu. Jadi nggak ada ingatan yang traumatis juga tidak, dok, ya, karena masih bayi ya. Dok, kira-kira usia berapa sih bayi itu sudah mulai bisa dihitan? Apakah habis lahir owek-owek langsung dihitan seperti itu, dok, atau menunggu berapa hari seperti itu, dok? Ya, bisa disebutkan usia 5 hari itu sudah bisa dilakukan hitan ya. 5 hari sudah bisa dilakukan hitan. Namun ada juga saran menunggu tali pusat lepas. Kenapa? Itu karena tali pusat sendiri kan butuh perhatian khusus ya, dok, untuk tata laksananya. Karena tata laksana yang kurang tepat pada tali pusat bisa menyebabkan sumber infeksi. Nah, ini untuk menghindari kerancuan aja. Karena jika ada infeksi pada tali pusat itu kan salah satunya keluhannya anak demam, anak rewel. Nah, bayangkan jika dia habis dihitan, nanti kita rancu apakah ini karena tali pusarnya atau karena habis tindakan hitan kita. Jadi saran saya menunggu tali pusat lepas. Namun pada dasarnya 5 hari sudah bisa dikerjakan, dok. Seperti itu. Dok, kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak? Maksudnya bayi seperti apa yang boleh dihitan, yang tidak boleh dihitan pada usia dini? Selain tadi menunggu sebaiknya saat tali pusarnya sudah lepas, seperti itu. Apa ada saran-saran tertentu nggak? Ya, pertanyaan bagus. Jadi persiapan untuk hitan bayi itu sebenarnya sudah bisa dikerjakan sejak dalam kandungan. Nah, ini kan pasangan ayah bunda itu kan sudah tahu biasanya di usia 7 bulan atau usia yang dimana di USG sudah tahu nih gendernya apa, anaknya laki misalnya. Terus ada keinginan mau hitan. Nah, itu sudah bisa dilakukan persiapan di dalam masa kandungan. Persiapannya apa sih gitu loh. Yang kita siapkan kan nggak cuma bayinya toh. Yang kita siapkan itu mental bapak ibunya. Karena sebenarnya mental bayi nggak perlu disiapkan. Mereka sih ya lempeng-lempeng aja kan. Jadi kalau sudah ada wacana mau hitan dalam masa usia kandungan itu sudah dipersiapkan. Bapak ibunya sudah memantapkan keinginan untuk hitan bayi. Kakek neneknya nih yang harus diedukasi nih. Biasanya alot di kakek nenek, nggak tega kan cucunya dihitan gitu. Bude-budenya semuanya. Nah, itu boleh. Saya sangat welcome jika masih dalam kandungan seorang ibu konsultasi, dok, ini bayi saya laki nih. Kalau rencana mau dihitan nanti gimana? Persiapannya apa saja? Nah, edukasi itu saya berikan. Sehingga hoak-hoaknya itu yang di tetangga-tetangga kanan kiri jangan dihitan tuh kan merusak ya. Merusak pengetahuan. Nah, itu bisa dihindari seperti itu. Dari sejak dalam kandungan bisa dipersiapkan, Dokter Riki. Baik, karena kalau misalnya keputusannya makin mundur, udah lebih dari 28 hari, bayinya juga sudah kurang kooperatif, dok ya? Keburu besar bayinya, keburu bertambah usianya, anak semakin aktif, sehingga kesulitan untuk melakukan sirkumsisi, hitan, itu semakin tinggi. Bayi sudah pintar mengamuk, kan dia sudah pintar merajuk. Kalau nangis, itu sudah kasih kode, kan biasanya banyak kan bayi itu udah nangis pertama itu kan minta digendong ya, banyak bayi seperti itu. Nah, sudah pintar dia seperti itu, sudah pintar protes. Padahal nangisnya bukan karena sakit, misalnya karena bosan ditidurkan, dipegangin lama-lama, bosan karena dingin. Nah, kalau bayinya semakin kecil usianya, bayinya tuh anteng. Drama-drama seperti itu tuh nggak ada ya. Iya, seperti itu. Baik, dokter. Jadi
memang banyak persiapan ya, terutama dari sisi keluarganya dok ya, itu yang persiapan paling penting. mental dan psikologis dari keluarganya itu sebaiknya memang dimulai saat bayi sejak masih dalam kandungan, dimana sudah tegak nih gender bayi, udah laki-laki atau perempuan, udah mulai nego nih antara orang tua ke kakek neneknya ya, pembahasan mungkin butuh pembahasan dalam keluarga besar seperti itu dok ya, kira-kira dok ya. Jadi ketika sudah bayi lahir, kemudian keputusan sudah mantap, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk kemudian direncanakan dilakukan khitan. Karena tadi menurut Dr. Fau, ketika bayi sudah semakin besar, dia semakin aktif, maka kesulitannya akan semakin tinggi dok ya. Oke, baik. Kayaknya udah mulai seru nih dok ya. Udah tahu kita manfaatnya, bagaimana persiapannya, kemudian usia keberapa dia harus dimulai disunat gitu ya. Jadi banyak sekali pengetahuan baru yang sudah kita dapatkan. Tapi kita sebelum beranjak lebih jauh lagi, kita istirahat dulu dok ya, ada yang mau lewat sebentar ini. Baik Sobat Sehat, balik lagi di podcast PT KMU. Podcast ini bekerja sama dengan tim promosi kesehatan rumah sakit RSPKT Bontang. Masih bersama saya Dr. Ricky dan juga Dr. Fau. Ya, Dr. Fau, tadi kita sudah bahas banyak ya tentang syarat, kemudian persiapan, usia berapa yang bisa dimulai. Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat awam, ibu-ibu dokter kait khitan pada anak ini. Ada yang bilang, dok, nanti anak saya pertumbuhannya terganggu, nanti anak saya cepat dewasa, kemudian anak saya kan masih pakai popok dok, itu nggak rentan infeksi nggak? Kalau bayi kan BAB-nya sembarangan, nggak bisa ditahan, BAB ya BAB gitu ya, nanti kena luka, apakah lukanya nggak jadi susah sembuh dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira untuk menjawab pertanyaan seperti ini, gimana dok? Iya. Sebenarnya banyak hoaks ya di masyarakat kita itu yang perlu diluruskan. Yang ditanyakan dokter Ricky itu yang memang hari-hari yang ditanyakan bapak ibu yang mengkonsultasikan bayi yang mau dikhitan di kita. Jadi sebenarnya ini hoaks dok. Jika memang ada pernyataan bayi dikhitan bayi nanti pertumbuhannya akan terganggu, nggak gede-gede bayinya. Padahal tumbuh kembang anak itu berkaitan erat dengan genetik dan nutrisi hariannya. Jika genetiknya dari ayah bundanya itu tinggi besar, kemungkinan genetik itu yang akan diturunkan. Betul. Ya, dan nutrisi penting yang diberikan kepada anak hariannya seperti apa? Apakah gizi seimbang itu bisa terpenuhi apa tidak? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan khitan bayi. Ya, justru jika khitan dilakukan pada usia dini pada bayi itu kan bisa meningkatkan kualitas kesehatan anak. Kenapa? Karena potensi terjadinya infeksi saluran kencing itu bisa diturunkan. Sehingga pada masa golden period, masa emas tumbuh kembangnya anak ini nggak terganggu gitu. Nah, jadi hoak ya jika khitan bayi mengganggu tumbuh kembang anak. Yang kedua nih, yang kedua tentang pubertas. Mereka khawatir kalau anaknya dikhitan bayi itu cepat dewasa, cepat puber. Jelas nggak ada hubungannya, karena pubertas itu berhubungan dengan hormonal anak, berhubungan dengan lingkungan dan pola asuh. Tidak ada hubungan sama sekali dengan tindakan khitan ya. Yang ketiga ini yang lebih dikhawatirkan dari orang tuanya, nanti penisnya gimana pertumbuhannya jika dikhitan. Takutnya nanti nggak besar, kecil terus, gagal tumbuh karena sudah terbuang tuh kulitnya. Salah, itu salah. Jadi tujuannya khitan pada bayi ini kan biar bisa sedini mungkin mengidentifikasi apakah ada kelainan pada bayi, kelainan bawaan terutama. Jika tidak ada, kita lanjutkan khitan. Jika ada, butuh asesmen lanjutan dan planning berikutnya. Nah, contoh salah satu kelainan bawaan pada anak itu misalkan korde. Korde itu kulit dari kelaminnya, kulit dari penisnya itu terjadi tarikan. Sehingga itu mengganggu ketika ereksi dan pertumbuhan selanjutnya. Termasuk preputium yang lengket yang disebut sebagai phimosis yang menjerat. Itu juga bisa mengganggu pertumbuhan secara optimal. Nah, kembali lagi justru dengan khitan bayi ini bisa sedini mungkin mengurangi resiko-resiko itu jika kelainan yang didapatkan itu sudah diketahui dari awal. Seperti itu dok. Jadi hoak ya dok ya. Gitu. Baik Dr. Fau, untuk pengalaman khitan pada bayi sendiri, khitan ini apakah sudah bisa dilakukan di rumah sakit kita dok di RSPKT Bontang? Dan kemudian pengalaman Dr. Fau sendiri udah ada berapa kira-kira dok yang melakukan khitan pada bayi ini, dan bagaimana metode yang dipilih dok untuk khitan pada bayi ini? Oh ya, baiklah Dr. Ricky, kalau untuk khitan di Bontang, terutama masyarakat Bontang ini justru masyarakat yang mudah untuk diedukasi. Mereka itu masyarakatnya itu mayoritas melek teknologi.
sudah punya IG, sudah punya Facebook, dan uniknya pasien-pasien yang hitan di saya itu suka share hitan di sini nih sama Dokter Fau, baik yang masih bayi sampai yang sudah usia sekolah ya, kelas 5 sampai kelas 6 SD itu banyak sekali. Jadi banyak sudah kita kerjakan untuk hitan bayi di poli bedah. Tuh ada lah dok, kalau setiap minggunya itu ada permintaan untuk hitan bayi. Jadi di poli dok ya? Di poli, tidak perlu rawat inap, dengan bius lokal saja. Tidak dengan pembiusan tidur, sesimpel itu. Jika bayinya makin kecil itu kan makin kooperatif. Dan teknik pemberian biusnya dok tidak seseram yang dibayangkan. Kasihan nih, masih bayi, dibius, di hitan. Gitu, dok, ya? Iya. Lah sekarang kalau Dokter Riki bawa putranya ke dokter anak untuk mendapatkan imunisasi, apa nggak disuntik? Iya. Sama kan? Nah, jadi teknik pemberian biusnya ya sama, disuntik juga, tapi tempat suntiknya berbeda dan obat yang dimasukkan berbeda karena ini obat bius. Anak itu macam-macam. Ada yang dia itu disuntik cuma ekspresi kaget, terus dipuk-puk sebentar, diam. Nah, kita tunggu respon obat biusnya. Ada yang disuntik nangis sebentar aja, diangkat bentar, diayun-ayun, diam. Nah, ada tips and triknya. Ada yang ketika nangis ditenangkan, kemudian biar lebih tenang lagi dikasih air susu ibu. Biasanya ASI-nya tak suruh pompa, tak masukkan ke dalam dot gitu. Jadi nanti durante saya mengerjakan, anaknya tenang dan happy sekali. Gitu. Saya suka mendokumentasikan anak-anak bayi yang dilakukan hitan itu, betapa bahagianya bapak ibunya mendampingi dan anaknya tenang, benar-benar tenang. Tidak ada perlawanan, no drama lah intinya, dan cepat tindakannya. Setelah dilakukan tindakan bisa pulang, nggak perlu rawat inap. Dokter, tadi katanya ada videonya dok ya? Iya. Nanti mungkin kalau misalnya berkenan dok, apa boleh kita dok nanti sambil lihat videonya kira-kira seperti apa prosesnya? Boleh, itu juga sering digunakan media edukasi di poli bahwa setenang ini kalau tindakan kita tepat ya, setenang ini bayi dalam dilakukan tindakan hitan seperti itu. Bisa nanti kita lihat bersama. Ya, boleh kita putar dok ya? Ada, boleh ya. Kita lihat bareng ya. Ya. Oh, ini bayinya dok ya? Itu proses dilakukan hitan itu dok, setenang itu bayinya. Jadi kalau bayi sudah dilakukan pembiusan, biusnya sederhana aja, cuma disuntik pakai lidokain tuh, tenangkan anaknya. Nah. Itu dikasih ASI ibunya dok ya? Ya, jadi sembarang sih ya, itu untuk menghilangkan rasa bosan gitu loh. Ini sebenarnya adik tenang banget. Dan memang saya minta ASI-nya bu disiapkan, mungkin dipompa boleh, dimasukkan ke dot atau empeng gitu, karena kita nggak lama, cuma 15 menit dok. 15 menit nggak lama. Dan ini selama proses di hitan itu didampingi sama orang tuanya dok ya? Boleh, nenek kakeknya, orang tuanya boleh, asal berani ngelihat prosesnya. Kalau nggak berani kan takutnya ada yang pingsan, terganggu kan kita. Ya seperti itu. Dia ini usianya kurang dari 1 bulan. Ya usia 27 hari gitu dok, waktu dikerjakan. Dan ini adik ini favorit banget ya, karena ya memang video ini yang saya punya salah satunya yang dijadikan edukasi untuk di poli. Banyak memotivasi teman-temannya ini untuk hitan bayi ini, si adik ini. Jadi tertarik mau hitan bayinya? Mungkin nanti di anak kedua saya dok. Anak pertama saya udah 5 tahun ini. Siap dok. Nanti kalau lahir bayinya laki kabari. Pasti dok. Dengar penjelasan dari dokter seperti sudah terbuka. Bagi saya seorang tenaga medis juga sepertinya wah ternyata manfaatnya sebegitunya. Banyak dok, ya. Manfaatnya. Karena memang merayu anak-anak di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu susah banget. Susah. Dramanya banyak. Betul. Habis dihitan nanti rawat lukanya luar biasa. Yang nggak mau dipegang, nggak mau disentuh, nggak mau dimandikan, susah dok. Ujung-ujungnya nanti jatuhnya malah bius total. Dan itu kalau proses rawat lukanya susah, kan mempengaruhi penyembuhan luka. Kalau bayi, rawat lukanya kan simpel dan gampang, cepat sembuhnya. Gitu ya. Ya. Ya, sama-sama, makasih. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya, karena memang ini tindakannya dilakukan oleh seorang dokter spesialis bedah yang juga tentunya dengan pertimbangan yang sudah matang ya, dengan persiapan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fau sebelumnya, dan ternyata dilakukannya cukup di poli bedah saja Bapak Ibu sekalian ya, tidak perlu rawat inap, tidak perlu bius total, tidak perlu pasang infus gitu. Tidak perlu. Hanya perlu di bius lokal sebagaimana layaknya anak kita divaksin, seperti itulah pemberian obat biusnya.
Iya. Oke, baik. Dan mungkin terakhir dokter, Ya. apakah ada satu pengalaman yang menarik, yang berkesan bagi dokter dalam hal khitan pada bayi ini, dok? Yang mungkin bisa dibagikan kepada sobat KMU semuanya, dok? Iya, saya berikan contoh ya, tidak jauh-jauh, anak saya sendiri. Sebagai seorang dokter, dulu saya beranggapan, oke, khitan bayi itu bagus manfaatnya. Dulu sebagai seorang dokter saya bilang khitan bayi bagus manfaatnya. Tapi ketika saya menjadi ibu dan itu saya praktekkan kepada anak saya, kebetulan anak saya sekarang kelas 4 SD, ya umur 9 tahun. Saya lakukan khitan itu pada usia 20 hari. Sudah saya khitan pada masa bayi itu. Dan alhamdulillah di hari ketiga setelah khitan tuh sudah sembuh, sudah tidak ada bekas lukanya. Ketika kemarin dia sekolah kelas 3 SD, dia tuh bertanya, memastikan ke saya, "Mama, betulkah saya sudah dikhitan?" "Betul dong." Saya tunjukkan foto-foto dia waktu kecil dikhitan, ini waktu khitan bayinya. Berarti saya tidak perlu dikhitan lagi. Ya tidak perlu dong, kan sudah dikhitan. Betulan itu serius? Iya. Nah, seketika itu dia menyampaikan kegirangan, berterima kasih, memeluk bahwa seolah-olah dia sudah nggak punya beban. Dalam masa hidupnya itu aku tidak punya PR untuk khitan. Betul, karena khitan itu kalau buat anak laki-laki menakutkan sekali. Iya betul dok, kayaknya kalau mau khitan itu berpikir berkali-kali ya anak-anak ya, bagaimana rasa sakit yang akan dihadapi, terus bagaimana rasanya dikhitan dan lain sebagainya. Iya, dan seketika itu sebagai seorang ibu itu saya seperti mendapatkan apresiasi dari anak sendiri, seolah-olah dia berterima kasih bahwa saya sebagai orang tuanya itu sudah memberikan dan membuat keputusan yang baik untuk dia. Seperti itu. Jadi ya yang dulu saya menganggap bahwa khitan bayi itu bagus manfaatnya, sekarang saya bilang bahwa khitan bayi itu luar biasa bagus manfaatnya. Seperti itu. Iya. Ya mungkin semenakutkan kalau sudah usia dewasa, kapan nikah? Nah, gitu kan. Nah, sama kayak anak sudah beranjak kelas 5 SD. Kamu kapan khitan? Itu seterganggu itu mereka karena status mental anak itu tidak sama. Ada yang kelas 3 sudah berani, ada yang kelas 5 belum berani, seperti itu. Dan itu tidak masalah, dok. Jadi jangan sampai podcastnya kita itu, waduh sudah terlambat, anakku sudah gede, terus gimana kitanya? Sarannya saya, selama tidak ada indikasi medis yang mendesak, tidak pimosis dan dia normal-normal saja, tunggu sampai status mental anaknya itu siap. Jangan pernah ada dipaksa. Berikan pengalaman yang menarik bahwa ini sekali seumur hidupnya, itu sangat berkesan. Saya termasuk yang tidak setuju bahwa khitan itu harus dipaksa dan digujar rame-rame, itu kasihan. Karena kan dia nanti jadi seorang bapak toh, dan dia harus mengedukasi yang baik kepada anaknya bahwa khitan itu wajib nak, dan tidak semenakutkan yang kamu pikirkan gitu loh. Dulu pengalaman bapak khitan itu menyenangkan sekali seperti itu. Ya mungkin kelemahannya satu ya, kalau khitan pada bayi dia nggak punya pengalaman tadi. Cuman kan kita bisa dokumentasikan dalam video, dalam foto, seperti itu. Baik, saya kira ini pengalaman pribadi yang sangat luar biasa ya, dimana ternyata manfaat khitan pada bayi itu begitu sangat-sangat luar biasa ya dirasakan oleh seorang anak. Ketika seorang anak menyadari dirinya sudah dikhitan, dia tidak perlu lagi menghadapi rasa takut yang luar biasa dan lain sebagainya. Bagaimana besarnya dia berterima kasih kepada ibunya sendiri, Dr. Fau, yang sudah memberikan keputusan yang tepat bagi anaknya untuk melakukan khitan pada usia bayi. Baik sobat sehat KMU sekalian, terima kasih banyak tadi sudah menyaksikan acara podcast kita pada hari ini, dan jangan lupa follow semua media sosial PT KMU dan all SBU-nya. Dan sampai jumpa di acara podcast kita selanjutnya, tentunya dengan acara yang lebih informatif dan edukatif untuk ya sobat KMU semua. Dan jangan lupa bagi sobat KMU yang memerlukan layanan kesehatan yang prima, jangan ragu untuk berkunjung ke SBU kami yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Baik, terima kasih banyak Dr. Pau atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dok ya di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dokter, dan lanjutkan lagi hobinya dok ya. Hobi yang mana nih? Beneran? Oh iya betul. Jangan hobi yang mana lu? Baik Dr. Pau, terima kasih banyak Sama-sama dok. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dok Insya ya Allah, di kesempatan yang lainnya. Ya, sehat-sehat terus dokter. Sehat-sehat juga Dokter Riki. Kita ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk sobat KMU semua.